Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Seminar Riset. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yang kedua, yaitu penulisan skripsi, gitu ya. Nanti video ini saya akan upload di YouTube, kemudian silahkan nanti kalian memberikan komentarnya di Classroom. Oke, nah menanyakan satu hal dulu yang sangat penting sekali. Kira-kira apakah kalian sudah siap untuk menyusun skripsi saat ini atau khususnya di semester ini, gitu ya? Karena kalau kalian sudah memahami apakah kalian sudah termotivasi atau belum dalam hal penyusunan skripsi, maka saya yakin kalian juga akan termotivasi untuk memperdalam ilmu atau kira-kira pengetahuan apa saja yang harus kalian kuasai dalam rangka penyusunan skripsi. Ada pedoman. Lalu kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dalam rangka penyusunan skripsi? Nah, seperti kita bahas minggu kemarin bahwa skripsi itu merupakan salah satu wujud karya ilmiah yang merupakan hasil dari penelitian. Jadi skripsi itu adalah laporan penelitian yang disusun oleh mahasiswa dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana, gitu ya. Kemudian kira-kira apa saja yang harus diperhatikan dalam rangka persiapan karya ilmiah? Dalam hal ini tentu saja adalah skripsi. Nah, yang pertama saya sarankan kalian harus bisa mencari ide, bukan membuat judul, melainkan mencari ide penelitian. Ide atau permasalahan yang kalian akan cari ini harus relevan atau sesuai dengan bidang ilmu kalian. Artinya, ketika kalian sekarang berada di bidang pendidikan, ya tentu saja penelitian atau skripsi yang kalian nanti ingin kembangkan, ingin tulis seperti itu ya, itu harus berada di bidang pendidikan. Kemudian ide ini kalian kembangkan menjadi sebuah proposal. Nah, nanti kita akan cari tahu kira-kira isi dari sebuah proposal atau skripsi secara lengkap itu apa saja. Kemudian yang kedua, langkah setelah mencari ide yaitu menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Nah, setelah ide itu muncullah kemudian proposal, kemudian seorang peneliti itu harus menyusun instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen itu merupakan sebuah alat ukur, ya, alat ukur dalam sebuah penelitian. Baik itu nanti yang diukur adalah hal-hal yang sifatnya variabel laten, ya, ataupun variabel yang dia sifatnya fisik atau bisa diukur dengan alat ukur fisik. Nah, instrumen penelitian kalau dalam bidang pendidikan khususnya dan juga umumnya di segala bidang itu disusun menyesuaikan pada indikator dari variabel penelitian. Ini kalau penelitian kita itu adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, maka instrumennya harus disesuaikan dengan permasalahan atau topik yang sedang kalian kaji. Nah, jadi seperti saya katakan tadi bahwa instrumen adalah alat ukur untuk mengumpulkan data. Kemudian pengorganisasian isi. Nah, pengorganisasian isi ini terkait dengan bagaimana sistematika kita dalam menyusun sebuah laporan hasil penelitian. Nah, isi karya ilmiah itu mencakup ada bab-bab dan sub-sub babnya, dan ini mengikuti gaya tertentu atau gaya selingkung. Biasanya di dalamnya akan muncul bagian awal seperti itu ya, kemudian ada pendahuluan atau bab 1, bab 2 itu terkait dengan teori-teori apa saja atau kajian pustaka, kemudian bab 3 itu adalah metodologi penelitian, ya. Kemudian bab 4 ini nanti ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup seperti itu, nanti ada simpulan dan saran. Kemudian penyuntingan karya ilmiah. Nah, penyuntingan karya ilmiah ini terkait dengan bagaimana karya ilmiah atau dalam hal ini adalah skripsi disusun berdasarkan kaidah tata tulis tertentu. Panduannya apa? Ya, kalau dalam penyusunan artikel ilmiah atau secara umum karya ilmiah di seluruh dunia itu ada format internasional atau
format standarnya. Ada versi ABA, ada AEEE, kemudian ada Vancouver gitu ya, Harvard dan lain sebagainya. Nah, karena dalam hal ini kita menyusun skripsi, maka biasanya sebuah institusi pendidikan ya itu sudah memiliki pedoman tersendiri. Silakan kalian ikuti panduannya dan saya harap kalian bisa dengan teliti membaca satu persatu. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan laporan. Nah, laporan penelitian disusun dan dipublikasikan melalui berbagai platform. Oke. Platform media, baik itu tertulis maupun verbal seperti itu ya. Baik itu yang ilmiah maupun mungkin nanti kalian non ilmiah. Kalau ilmiah itu dipublikasikan di mana, Bu? Biasanya di jurnal ataupun laporan kalian skripsi itu nanti diupload di internet. Di lembaga kalian biasanya akan disusun sebuah database seperti itu ya. Mereka punya database dan dimasukkan ke digital library atau digilib. Dan itu bisa diakses oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya, lalu bagaimana tahapan penyusunan karya ilmiah? Yang pertama, seperti kita sampaikan tadi bahwa yang pertama dari karya ilmiah itu kita harus sudah punya ide penelitian. Nah, ide penelitian inilah yang nantinya akan mendasari bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, ide penelitian itu bisa berakar dari masalah yang ada di sekitar kita, bisa juga karena kita rajin membaca. Jadi masalah itu ada dua, dari hasil observasi lapangan atau pengamatan, atau juga hasil pengamatan teori-teori gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan referensi atau pustaka. Pustaka ini bisa bersumber dari sumber primer. Biasanya ya kalau sekarang itu hasil penelitian yang sudah dipublikasikan tentu saja dalam jurnal penelitian gitu ya. Artikelnya bisa kita baca karena kebanyakan artikel di jurnal itu sudah merupakan hasil penelitian. Kemudian bisa juga dari laporan penelitian yang lain, misalnya ada skripsi, tesis, disertasi, ataupun literatur atau laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Biasanya ini dimiliki oleh pusat penelitian suatu lembaga pendidikan ya atau LPPM. Dan dalam rangka penyusunan referensi ini atau pengumpulan referensi, pustaka itu harus mengandung unsur relevan, lengkap, dan mutakhir. Seperti kemarin saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan nanti kalian saksikan lagi videonya terkait dengan penyusunan referensi ini. Kemudian penentuan metode penelitian. Nah, pada bagian ini kalian harus bisa mengetahui menentukan pendekatan apa yang kalian gunakan dan jenis penelitian yang akan dipilih. Nah, misalnya kalian menggunakan pendekatan kualitatif, maka tentu saja jenis penelitian di dalamnya juga harus sesuai dengan pendekatan. Kemudian kalau kuantitatif, saya akan menggunakan jenis penelitian apa? Eksperimental kah, survei, atau ex post facto misalnya. Nah, setelah jenis penelitian ini dipilih, nanti ada beberapa hal lagi juga yang harus dibahas gitu ya di dalam proposal. Di antaranya ada sampel dan populasi, kemudian lokasi penelitiannya di mana. Tapi ada satu lagi hal yang lebih urgent, yaitu teknik analisis datanya yang digunakan dalam penelitian itu apa. Teknik analisis datanya harus sesuai dengan data yang akan dikumpulkan. Ya, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif ada teknik analisis datanya. Silahkan kalian sesuaikan dan pahami benar metodologi yang kalian pilih. Ya, kalau teknik analisis data ini terkait dengan statistikanya, maka kalian harus kuasai statistikanya juga. Ya. Nah, setelah teknik analisis data dipilih, kemudian susun instrumennya. Dan harus relevan dengan permasalahan penelitian. Nah, yang terakhir adalah
mengumpulkan, mengolah, dan mendeskripsikan hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, poin keempat ini nanti akan masuk di bab 4 skripsi yang disebut dengan hasil penelitian dan pembahasan. Proses pengumpulan data menggunakan instrumen yang telah disusun secara sistematis sebelumnya. Nah, data kalian dikumpulkan menggunakan instrumen. Nah, selanjutnya dianalisis. Hasilnya nanti kalian jelaskan atau jabarkan di bagian ini, di bab 4, seperti itu ya. Apakah kalian menggunakan teknik analisis data secara statistik, baik itu inferensial maupun deskriptif? Kemudian apakah menggunakan non-statistik misalnya, itu harus dijabarkan juga. Kemudian data itu kan hasil penelitian gitu ya. Temuannya apa? Nah, bagaimana caranya kita menemukan sesuatu? Temuan-temuan dari hasil penelitian itu tentu saja agar kita bisa memperoleh hasil yang berfungsi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, berarti kita harus bandingkan dengan teori yang sudah ada maupun hasil penelitian yang relevan. Apakah hasil penelitian kita itu sejalan atau tidak dengan penelitian orang lain? Adakah persamaan atau perbedaannya apa? Kemudian kendala dalam proses pengumpulan data itu apa? Dalam proses penelitian itu apa saja? Nah, dalam hal ini tentu saja proses pembahasan harus disesuaikan dengan hipotesis yang disusun. Ya. Kalau kemarin misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif, maka silahkan kalian menjabarkan kira-kira hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Nah, apakah sebuah penelitian itu wajib menerima hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya? Tidak. Jawabannya tidak. Hipotesis tidak harus selalu diterima, melainkan silahkan kalian sesuaikan dengan hasil. Ya, kalau memang hasilnya kenyataannya tidak menerima hipotesis yang sudah kita susun, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang penelitian itu tidak mewajibkan hipotesis itu sesuai dengan yang kita harapkan. Justru disinilah aspek objektivitas itu muncul. Nah, kita sebagai seorang peneliti, kita kan harus sikapnya objektif. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu itu sesuai dengan hipotesis, nah nanti akan ada unsur subjektivitas. Nah, ini tolong dihindari sehingga yang namanya hipotesis tidak selalu harus diterima, boleh ditolak. Nah, lalu bagaimana caranya kita menulis skripsi, menyusun skripsi, mengemas sebuah penelitian dalam bentuk skripsi, begitu ya. Karena mengingat bahwa penelitian itu kan sifatnya ilmiah, dia harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan disusun berdasarkan format tertentu. Ada format atau sistematika yang spesifik? Tidak, tentu saja ada. Setiap lembaga mereka memiliki format tertentu. Nah, bagaimana prosedur penyusunan proposal skripsi? Yang pertama, silahkan kalian ajukan topik ya, bukan judul, yang akan dijadikan judul skripsi. Jadi topik ini nanti kalian ajukan kepada Kaprodi untuk meminta pembimbing, begitu ya, secara formal. Ada formatnya. Kemudian silakan nanti kalian menunjuk pembimbing itu yang sesuai dengan yang kalian inginkan dan sesuai dengan judul atau topik yang kalian angkat sebagai permasalahan dalam skripsi. Nah, dan itu nanti ditentukan oleh Kaprodi apakah disetujui atau tidak pembimbing yang kalian pilih. Silahkan nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di pedoman penyusunan skripsi
Universitas IFET gitu ya, yang sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kalian sudah mengajukan topik ya dalam format ajuan, nanti Kaprodi akan mempertimbangkan siapa sih pembimbing yang cocok untuk si mahasiswa ini dengan topik penelitian ini. Karena apa? Karena Kaprodi yang memiliki kewenangan dan paham betul bagaimana kepakaran dari masing-masing dosen. Kalau memang dosen ini pakarnya di bidang ini, ya akan disesuaikan seperti itu. Kemudian nanti Kaprodi akan mengusulkan 2 dosen pembimbing kepada dekan dan ada surat keputusannya atau SK-nya. Setelah itu silahkan nanti kalian melaksanakan bimbingan dengan dosen yang sudah ditunjuk oleh Kaprodi tersebut. Nah, proses bimbingan tentu saja nanti akan menyusun proposal sampai dengan pengumpulan data begitu. Nah, kalau proposalnya sudah jadi, silakan nanti kalian minta persetujuan, ada lembar persetujuan. Isinya nanti lembar persetujuan tersebut adalah tanda tangan atau persetujuan dari dosen pembimbing, jumlahnya 2 orang, diketahui oleh Kaprodi dan disahkan oleh dekan untuk meminta surat izin penelitian. Nah, surat izin penelitian ini nanti dibuat oleh lembaga, kemudian nanti akan disampaikan kepada tempat penelitian kalian. Oh, saya mengambil data di SMP ini misalnya, atau di PAUD mana begitu ya. Nah, silahkan itu nanti kalian gunakan sebagai syarat formalitas dalam rangka pengumpulan data. Nah, ini secara etika, izin penelitian ini sangat penting. Dan ini nanti harus dilampirkan di bagian akhir skripsi, di lampiran itu ya. Kemudian, bagaimana penulisan proposal skripsi? Sistematikanya secara lengkap ada di petunjuk penulisan atau pedoman penulisan skripsi. Kalau di IFET begini gaya selingkungnya ya, formatnya proposal skripsi diketik dengan font Times New Roman atau TNR, size-nya 12, spasinya hanya 1,5, dengan kertas kuarto 70 gram. Dan penulisannya kalau masih proposal itu biasanya tergantung kebijakan dosen pembimbing. Tapi kalau saya bolehlah, misalnya untuk penyusunan proposal ini menggunakan kertas bekas, boleh. Tapi kalau nanti sudah tahap akhir jadi skripsi, maka wajib sesuai dengan format yang diminta oleh lembaga. Kemudian jumlah halaman proposal skripsi maksimal 25 halaman, dibuat rangkap 5. Oke. Kemudian format proposal skripsi ditulis sesuai pedoman skripsi. Nah, ini ada pedomannya, silahkan kalian baca dan pahami kira-kira apa yang kalian tidak paham, silahkan nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian apa saja bagian-bagian dari karya ilmiah? Bagian-bagian dari karya ilmiah secara umum ya ini ya. Nanti kita akan bahas kalau di skripsi itu apa saja. Bagian-bagian dari karya ilmiah itu yang pertama ada bagian awal, dari halaman sampul sampai dengan daftar isi begitu ya, ada daftar tabel, kemudian daftar gambar, ada abstrak biasanya. Kemudian ada bab 1 yang isinya adalah pendahuluan. Bab 2 kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka pikir, dan hipotesis. Bab 3 itu isinya adalah metodologi penelitian. Sementara bab 4 itu isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 isinya ini adalah penutup, nanti isinya ada simpulan dan saran. Maaf ini double ya bab 5-nya. Kemudian bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Persatu. Nah, seperti sudah saya katakan tadi bahwa formatnya sesuai dengan lembaga masing-masing. Tadi ada bagian awal atau halaman depan begitu ya. Isinya ada halaman sampul, persetujuan, pengesahan, abstrak, prakata,
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga lampiran. Bagaimana formatnya, Bu? Sudah ada di lampiran pedoman penulisan skripsi. Bagaimana wujudnya? Ya, silahkan nanti kalian simak baik-baik. Untuk halaman depan ini saya tidak akan banyak membahas begitu kan. Kemudian ada pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini nanti akan muncul secara umum ada yang namanya latar belakang masalah, identifikasi masalah, cakupan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Lalu bab 2 ada kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka pikir, dan hipotesis. Di bab 3 ada yang namanya metodologi penelitian. Beda dengan metode ya. Kalau metodologi itu terkait dengan ilmu metodenya. Di dalamnya nanti ada pendekatan penelitian yang dipilih, jenis penelitiannya, waktu, kemudian ada populasi, sumber data, kemudian variabelnya, teknik pengumpulan datanya, validitas dan reliabilitas, keabsahan, serta teknik analisis data.